Hai teman Kilin, perkenalkan, saya Kilin yang akan menemani malam-malammu bersama teman tak kasat mata. Kilin akan membawakan cerita-cerita seram yang membuat bulu kuduk kalian merinding. Cerita pengalaman Kilin bersama teman-teman dan keluarga Kilin yang boleh dipercaya, boleh tidak. Yang pasti, akan ada yang menemani kalian saat mendengarkan cerita ini. Sebelum kalian mendengarkan cerita Kilin, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol lonceng, like, comment, and share ya. Hai, aku Kilin. Cerita kali ini merupakan pengalaman yang dialami oleh tante teman baikku. Sebut saja Tante Mita. Tante Mita tinggal di salah satu perumahan di kota Es di daerah Jawa Timur. Tante Mita tinggal bersama dengan suami dan kelima orang anaknya, yaitu 4 cowok dan 1 cewek. Dari awal sebelum Tante Mita dan suaminya membeli rumah ini, banyak beredar cerita bahwa rumah tersebut merupakan rumah yang cukup angker. Setelah dibeli Tante Mita, rumah ini dibiarkan kosong selama beberapa hari. Perlahan Tante Mita merenovasi rumah ini dan mulai memindahkan barang-barang mereka. Salah satu barang yang sudah ia bawa ke rumah ini adalah kulkas yang sengaja ia taruh di depan rumah. Salah satu tukang Tante Mita hendak masuk ke rumah. Tukang itu kaget dan memutuskan untuk pulang tidak melanjutkan pekerjaannya. Ia melihat ada sosok laki-laki berbadan besar hitam sedang jongkok di atas kulkas yang ditaruh di bagian depan rumah. Dan yang melihat sosok laki-laki berbadan besar yang sedang jongkok di atas kulkas tidak hanya tukang Tante Mita. Beberapa tetangga yang lewat depan rumah Tante Mita pun melihat sosok penampakan tersebut. Tidak hanya itu, tukang lain saat merenovasi belakang rumah sering mendapat gangguan yang tidak kalah menakutkan. Karena gangguan-gangguan tersebut, banyak tukang Tante Mita yang keluar masuk kerja dengan alasan ketakutan dan tidak mau kerja di rumah Tante Mita. Karena sudah terlanjur membeli rumah ini, Tante Mita sekeluarga tetap memutuskan untuk tinggal di rumah ini. Dari depan, orang biasa yang melihat rumah Tante Mita tampak bagus dan nyaman untuk dijadikan tempat tinggal. Tante Mita pun sering mengadakan acara di rumahnya dengan mengundang saudara dan ponakan. Dan mereka yang pernah ke rumah Tante Mita sering mendapat gangguan dari penghuni rumah. Begitupun dengan Tante Mita dan anak-anaknya. Satu persatu mulai merasakan gangguan-gangguan yang membuat mereka ketakutan kalau tinggal di rumah sendirian. Karena pekerjaan suami Tante Mita yang mengharuskan untuk sering keluar kota, Tante Mita sering tidur sendirian di kamarnya. Saat ia sedang sendiri, ia sering melihat dan diganggu penghuni area belakang rumah, yaitu perempuan berkebaya dan rambutnya yang disanggul. Suatu ketika, saat siang hari, setelah Tante Mita mengantar anaknya ke sekolah dan beraktivitas seperti biasa, Tante Mita ingin istirahat sebentar. Saat Tante Mita mau memejamkan matanya, ia melihat ada sosok perempuan berkebaya yang sedang melihatnya di dekat jendela kamar Tante Mita. Terkadang lemari atau meja kecil di rumah Tante Mita sering ada yang membuat mainan. Tidak hanya itu, semenjak tinggal di rumah ini, kelima anak Tante Mita sering mengalami ketindihan. Yang pertama saat anak perempuannya akan tidur malam. Karena perempuan satu-satunya, anak Tante Mita yang bernama Lisa ini memiliki kamar yang ia tempati sendiri dan letaknya di lantai atas tepat di ujung dekat balkon. Saat itu Lisa memang tidur agak malam, tidak seperti biasanya karena ia mempersiapkan ujian sekolah esok hari. Lisa yang hendak mencoba untuk tidur, tiba-tiba dia merasa seperti ada seseorang di atasnya. Dia mencoba untuk berteriak, memanggil kakaknya yang kamarnya di sebelah kamar Lisa, tapi tidak bisa. Badan Lisa kaku tidak dapat digerakkan. Saat Lisa mulai sadar dan dapat menggerakkan badannya, dia langsung lari ke bawah
ke kamar Tante Mita dan tidur bersama mama papanya. Semenjak kejadian ketindihan itu, Lisa tidak berani tidur sendiri di kamarnya, sehingga kamar Lisa sering kosong kecuali ada saudara Tante Mita yang menginap di rumah Tante Mita dan tidur di kamar Lisa. Setelah kejadian Lisa itu pun, satu persatu ketiga kakak Lisa juga mengalami hal yang sama saat tidur malam. Mereka ketindihan. Hanya satu kakak Lisa bernama Ricky yang belum merasakan ketindihan seperti saudaranya yang lain. Hingga suatu ketika, Tante Mita mengadakan acara bersama keluarga besarnya. Saat itu Tante Mita mengundang saudara beserta keponakannya untuk makan bersama saat malam tahun baru. Pukul menunjukkan pukul 8 malam. Mereka mempersiapkan makanan yang akan dibakar dan berbagai perlengkapan untuk merayakan malam pergantian tahun nanti. Karena ada banyaknya makanan yang akan dibakar, mereka inisiatif untuk mengambil beberapa kipas lagi untuk bergantian membakar. Saudara Tante Mita yang bernama Dewi memutuskan untuk mengambil kipas di dalam rumah, karena ia juga akan ke toilet bersama anaknya yang paling kecil. Karena masih kecil, anak Tante Dewi ini terkadang bisa merasakan keberadaan makhluk halus. Posisi kipas yang akan dipakai berada di kamar Lisa. Jadi, Tante Dewi memutuskan langsung naik ke atas untuk ke toilet dan mengambil kipas. Setelah ke toilet, Tante Dewi yang akan masuk ke kamar Lisa di pojokan mendengar ada suara wanita yang sedang bersenandung. Tante Dewi hanya terdiam dan berusaha bersikap biasa di depan anaknya agar anaknya tidak takut. Saat masuk ke kamar dan langsung mengambil kipas, Tante Dewi kembali mendengar suara perempuan bersenandung, dan anaknya langsung berkata, "Mah, ini siapa yang nyanyi?" Otomatis, Tante Dewi yang berusaha biasa menjadi ketakutan dan menjawab, "Nggak ada yang nyanyi, Yel. Yuk ke bawah, kasih kipas ke Kak Riki." Tapi, kembali anak Tante Dewi bilang, "Bener, Ma, ada yang nyanyi." Cepat-cepat, Tante Dewi mengajak anaknya keluar dan saat hendak menutup pintu kamar Lisa, anak Tante Dewi yang bernama Iyal ini bilang, "Ma, takut. Ayo cepat ke bawah. Itu di kamar Kak Riki ada yang ngintip." Tante Dewi tidak berani menoleh ke arah kamar Riki, karena memang posisi kamar mereka sebelahan. Dan kamar Riki pintunya terbuka sedikit dan sangat gelap. "Iyel, pelan-pelan turunnya, nanti kamu jatuh loh," ucap Tante Dewi melihat anaknya yang lari menuruni tangga. Tante Mita yang baru saja masuk ke dalam rumah bingung melihat saudara dan ponakannya yang cepat-cepat turun dari lantai atas. "Ada apa? Kok kamu sama Iyel kelihatan takut gitu?" tanya Tante Mita. "Yuk ke depan, Kak. Aku ceritain, jangan di sini," jawab Tante Dewi. Saat mereka di depan rumah, Tante Dewi cerita ke Tante Mita kejadian yang ia alami, dan saat sedang bercerita, Tante Mita mendengar perempuan bersenandung kemudian berkata, "Sorry, tak potong. Suaranya kayak gini ndak?" "Bener, Kak. Suaranya persis kayak gitu. Kok Kakak tahu?" tanya Kak Dewi. "Aku pernah dengar soalnya," jawab Tante Mita tidak kaget. Kemudian Iyal pun ikut bilang, "Iya Tante, Iyal lihat ada orang kayak Kak Lisa ngintip di kamar Kak Riki, liatin Iyal sama Mama. Kak Lisanya di atas kasur Kak Riki intip sambil nyanyi kayak tadi." Karena masih kecil, ia menganggap sosok perempuan penunggu lantai atas rumah Tante Mita seperti kakak sepupunya Lisa.
Tidak hanya itu, anak Tante Dewi ini pun sering melihat sosok penampakan saat menginap di rumah Tante Mita. Karena melihat penampakan itu, membuat ia menangis ketakutan. Salah satunya, sosok anak kecil dengan wajah yang seram dan matanya yang hitam sering melihat Ial dan mengajaknya bermain. Saat itu Ial sendiri yang bilang ke Tante Dewi, "Mah, ada yang ajak Ial main. Dia bilang, 'Ayo Ial, main sama aku.'" Kemudian, Tante Dewi yang antara percaya dan tidak dengan ucapan anaknya itu bertanya, "Terus Ial jawab apa?" "Ial gak mau main sama dia, Ma. Ial takut, matanya hitam," ucap Ial sambil menutup matanya. Tidak berapa lama saat Tante Dewi menggendong Ial berusaha menidurkan anaknya itu, ia merasa ada tangan anak kecil yang sedang mencolek pinggang Tante Dewi. Karena hal itu, Tante Dewi semakin yakin dan percaya kalau rumah saudaranya ini sangat angker. Tidak hanya anak kecil yang sering mengajak Ial bermain, ada juga sosok wanita berambut panjang yang paling ditakuti Ial. Karena menurut anak berusia 3 tahun itu, sosok wanita ini melihat Ial dengan wajahnya seperti sedang marah. Ial juga pernah melihat ada sosok yang suka sembunyi di bawah meja belajar Kalisa. Suatu ketika, saat malam hari, Ial ingin buang air kecil. Ial pun membangunkan Tante Dewi untuk mengantarnya ke toilet. Setelah selesai buang air kecil, Ial yang awalnya jalan sambil menggandeng mamanya langsung nangis ketakutan minta digendong. Ial melihat ada sosok wanita di dekat lukisan di daerah tangga yang sambil melihat Ial dan Tante Dewi. Karena hal tersebut, Ial pun tidak berani tidur meskipun ia sudah ditemani mama dan papanya. Tidak hanya di lantai atas, di kamar Tante Mita ada satu lemari kaca tempat Tante Mita menyimpan boneka kesayangannya. Saat Ial dan Tante Dewi berada di dalam kamar Tante Mita bersama Tante Mita dan Lisa, Ial ketakutan dan bilang, "Mah, boneka itu nyeremin." Dan sembunyi di dekat Tante Dewi mamanya. Ternyata salah satu boneka Tante Mita tangannya bergerak dan melambaikan tangan ke arah Ial. Dan yang dapat melihat boneka itu melambaikan tangannya hanya Ial saja. Setelah kejadian, Tante Dewi mendengar suara bersenandung dan kejadian-kejadian yang membuat Ial ketakutan. Setiap menginap di rumah Tante Mita, Ricky mengalami ketindihan 3 hari berturut-turut. Dan anehnya, ketindihan yang dialami Ricky saat posisi kamar Ricky dalam keadaan lampu menyala. Semenjak Tante Dewi dan Ial melihat penampakan itu, kamar Ricky lampunya full 24 jam nyala, tidak dimatikan, tetapi Ricky malah mengalami dan merasakan apa yang sudah dirasakan saudara-saudaranya, yaitu ketindihan sosok perempuan. Tante Mita pun akhirnya bercerita ke Tante Dewi apa yang selama ini ia alami di rumah. Dari keberadaan anak kecil dan adanya sosok perempuan dan setiap gangguan yang ia alami. Tante Mita cerita, pernah suatu hari saat kelima anaknya sedang sekolah, Tante Mita yang selesai membersihkan rumah dan memasak berniat istirahat sebentar sambil menonton TV di ruang keluarga. Tiba-tiba, Tante Mita mendengar suara, "Ma, Mama." Tante Mita kaget dan langsung memelankan volume TV-nya dan melihat sekitar. Tante Mita kira itu suara anaknya. Padahal anak-anaknya masih di sekolah dan belum pulang. Tante Mita pun kembali menonton TV sambil melihat ke sekeliling. Saat kembali fokus ke TV, Tante Mita kembali mendengar suara,
"Hah? Mama?" Tante Mita yang kaget kembali terdiam lalu mencoba untuk melihat TV hingga kembali mendengar. "Ma!" Tante Mita pun ketakutan dan mematikan TV, kemudian memilih menjemput anaknya di sekolah meskipun belum waktunya pulang. Pernah juga saat Tante Mita sedang tidur-tiduran di daerah bawah tangga, Tante Mita mendengar seperti ada yang turun tangga. Dan masih posisi tidur, Tante Mita melihat ada kaki yang turun tangga. Saat Tante Mita berdiri melihat ke arah tangga, tidak ada siapa-siapa di sana. Tidak hanya itu, di area tangga menuju ke lantai atas, di dinding terdapat banyak lukisan dan foto keluarga Tante Mita. Ada satu lukisan perempuan menggunakan baju warna merah, sambil rambut yang disanggul. Kalau ada yang menaiki atau turun dari tangga, membuat siapapun yang melihat akan merasakan ada sesuatu yang seram. Anak Tante Mita yang kedua bernama Daniel. Saat itu baru tiba di rumah saat maghrib. Daniel yang keluar dari kamar sambil membawa handuk dan pakaian ganti, hendak ke kamar mandi melihat lukisan itu seakan-akan melihat ke arahnya dan tersenyum. Hanya saja, Daniel merasa mungkin karena dia terlalu lelah jadi berhalusinasi. Setelah mandi dan akan kembali masuk ke kamar, Daniel kembali melihat yang awalnya lukisan itu melihat ke arah depan, langsung menoleh perlahan kembali melihat Daniel sambil tersenyum. Daniel pun ketakutan hingga menyuruh Tante Mita untuk membuang lukisan itu. Tapi dari semua kejadian yang dirasakan Tante Mita dan anak-anaknya, ada satu kejadian yang paling bikin Tante Mita takut minta ampun. Saat itu, di rumah hanya ada Tante Mita dan Lisa. Tante Mita yang sedang memanasi makanan, ia tinggal sebentar, masuk kamar disusul Lisa. Tante Mita pergi ke meja riasnya untuk mengambil sesuatu hingga teringat makanan yang ia panasi dan bilang, "Lisa, tolong liatin makanan mama. Kalau udah selesai tolong matiin kompornya ya." "Oke, Ma," jawab Lisa. Tante Mita yang asik mencari barang yang ia butuhkan, tiba-tiba melihat Lisa masuk ke kamar dan membelakangi Tante Mita dari kaca rias. Tante Mita yang melihat Lisa dari belakang kemudian bilang, "Loh, gimana Lis? Kok ditinggal? Nanti gosong." Tante Mita makin marah saat kembali melihat dari kaca riasnya. Lisa hanya terdiam sambil membelakanginya. Saat Tante Lisa melihat ke belakang, ia tidak melihat siapa-siapa. Tante Mita baru sadar kalau ia tidak mendengar pintu kamarnya dibuka. Tante Mita pun buru-buru keluar dan melihat Lisa masih di dapur dan kebingungan sambil bertanya, "Ada apa, Ma?" "Kamu tadi habis dari kamar Mama, Lisa?" tanya Tante Mita ketakutan. "Enggak kok, Ma. Dari tadi Lisa di sini ngeliatin makanan yang dimasak Mama." Tante Mita pun ketakutan karena sosok yang ia lihat persis banget seperti Lisa. Hanya saja rambutnya yang lebih panjang dan ia hanya diam tertunduk. Tidak hanya keluarga yang tinggal di rumah ini, tetangga sebelah rumah pun juga merasakan hadirnya sosok-sosok yang menempati rumah Tante Mita. Saat itu Tante Mita sekeluarga sedang berlibur ke Bali lumayan lama. Sepulang dari Bali, Tante Mita mendapat cerita dari tetangga sebelah rumahnya bahwa selama mereka sekeluarga liburan, rumah tersebut masih dalam keadaan ramai, seperti ada yang penghuni. Pernah saat tetangga sebelah rumah sedang bersantai sore di area balkon atas, sambil melihat ke arah bawah, dia mendengar seperti ada yang sedang mandi dari arah rumah Tante Mita. Tiap malam dan siang hari pun terdengar beberapa orang sedang mengobrol. Dan tidak jarang juga tetangga sebelah yang hendak keluar rumah melihat seperti ada bayangan orang yang sedang beraktivitas dari dalam rumah.
Barusan ini, Tante Mita pun kembali berlibur bersama dengan seluruh anggota keluarganya. Saat sepulang Tante Mita dari liburan, ia dan anak-anaknya mendapati senter yang sudah lama rusak kembali menyala dengan sendirinya. Padahal, posisi tombol on-off senter ini sudah tidak berfungsi dengan baik. Kalau hendak menyalakan senter, tombol on-off-nya harus ditekan dengan kuat agar dapat menyala. Dan beberapa akhir ini, meskipun sudah ditekan dengan kuat, senter tersebut tidak dapat menyala. Dan baru kembali menyala saat posisi keluarga Tante Mita tidak berada di rumah. Teman Kilin, apakah kalian pernah tanya ke tetangga sekeliling kalian yang mengetahui sejarah rumah kalian? Dan apakah rumah kalian juga seperti rumah Tante Mita yang terkenal angker? Terima kasih karena sudah mendengarkan cerita Kilin hari ini. Teman Kilin juga hadir di platform podcast kesayangan kalian, yaitu Spotify dan Noise. Jangan lupa datang dan dengarkan cerita-cerita seram Kilin lainnya. Terima kasih juga untuk subscribe, like, share, dan komennya teman-teman Kilin.